Perkenalkan, nama saya Meliana Nihing. Saya mahasiswa dari Prodi Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, dengan NPM 20302130. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelas mengenai definisi, tujuan, serta hakikat konsep dasar dari perlindungan tanaman. Yang pertama, definisi. Perlindungan tanaman merupakan suatu usaha yang diberikan kepada tanaman untuk menjaga, mencegah, serta menyehatkan kembali tanaman dari serangan organisme pengganggu tanaman agar pertumbuhan dan produktivitas tanaman menjadi normal kembali. Yang kedua, tujuan dari perlindungan tanaman. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas dari hasil pertanian. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan para petani. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya saing produk pertanian dalam pasar global dan domestik. Yang ketiga, konsep dasar perlindungan tanaman merupakan segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang dapat merusak serta menghambat kehidupan tanaman dan bahkan akan menyebabkan kematian pada tanaman. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan pentingnya perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman, yaitu agar menjaga proses pertumbuhan tanaman dan juga menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman yang dapat memberikan keuntungan bagi para petani, serta menjamin kesejahteraan manusia dan juga dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, pada bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai hama dan penyakit yang menyerang tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, dan tanaman pangan. Yang pertama, hama dan penyakit pada tanaman kopi. Gejala serangan penggerek batang pada tanaman kopi, menyerang cabang atau ranting pohon kopi primer dan batang bibit kopi yang menyebabkan cabang ujung mati. Penggerek betina meletakkan telurnya pada permukaan batang kopi yang menyebabkan kulit batang kopi mengering, mati, dan patah. Gejala serangan kutu putih pada tanaman kopi. Yang pertama, menyerang bagian kucuk bunga, permukaan, dan bagian bawah daun, yang menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan daun menguning dan gugur. Yang berikut, penyakit pada tanaman kopi. Penyakit karat daun pada tanaman kopi. Gejala yang ditimbulkan yaitu permukaan atas daun timbul bercak abu-abu, lalu menjadi warna kecoklatan. Permukaan bawah daun banyak terdapat spora berwarna jingga, lalu bercak kecoklatan saling menyebar menjadi lebih besar, kemudian daun mengering dan gugur. Yang kedua, hama dan penyakit pada tanaman cabai. Gejala serangan lalat buah pada tanaman cabai. Buah cabai yang terserang lalat buah akan terdapat bintik-bintik hitam bekas tusukan lalat buah untuk meletakkan telurnya. Dan jika dibuka, akan terlihat larva lalat seperti ulat berwarna putih yang menyebabkan buah tanaman cabai menguning, menghitam, serta membusuk. Yang berikut, gejala serangan ulat gerayak pada tanaman cabai. Ditandai dengan cara memakan bagian jaringan tumbuhan, kemudian lalat akan meninggalkan bagian epidermis pada daun ulat yang baru menetas. Penyakit bercak daun yang menyerang tanaman cabai disebabkan oleh jamur Trospora caepicis. Gejalanya terdapat bercak-bercak bundar berwarna abu-abu dengan pinggiran coklat pada daun. Yang ketiga, hama dan penyakit pada tanaman padi. Gejala penggerek batang pada tanaman padi dilihat mulai dari serangan larva yang merusak tanaman padi sebelum memasuki masa vegetatif, dan gejala mulai terlihat
ketika tanaman padi berumur 21 hari setelah masa tanam atau setelah pindah tanam. Yang berikut, penyakit pada tanaman padi. Gejala penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi dilihat dari mulainya tepi daun yang menguning atau kuning. Bagian yang menguning tersebut akan semakin meluas ke arah tulang daun hingga seluruh daun akan mengering dan gugur. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai pentingnya perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman.